Halo, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Aga Verina, selaku Manajer Penjualan Riset dan Konsultasi di BPM Manajemen yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh BPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi kepada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 juga krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema Managing Your Future Talent. PPM Manajemen akan berbagi pendapat dan pengalaman terkait bagaimana organisasi mempersiapkan talenta-talenta melalui Pojok Pintar pada hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan 7 layanan PPM Manajemen. Bapak Ibu mungkin sudah kenal beberapa atau keseluruhan jasa PPM Manajemen. Di sini ada pertama program pengembangan eksekutif buat Bapak Ibu yang mengikuti live virtual training, online training, atau sertifikasi dapat di program pengembangan eksekutif. Ada juga program pelatihan sertifikasi, publikasi dan seminar, asesmen SDM, riset dan konsultansi, pembelajaran Inggria, dan yang terakhir adalah PPM School of Management. Baik Bapak Ibu, selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, kita berharap kerjasama dari Bapak Ibu demi kenyamanan kita bersama. Adapun aturan main selama Pojok Pintar Manajemen adalah sebagai berikut. Selama sesi pemaparan materi, kami berharap Bapak Ibu dapat bekerja sama dan berkolaborasi, dan izinkan kami untuk mute suaranya dan off kamera Bapak Ibu sekalian. Dan sesi tanya jawab akan kita buka setelah sesi pemaparan kedua pemateri pada sore hari ini. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat klik raise hand, dan saya akan menyebutkan urutan penanya sesuai urutan raise hand. Diharapkan Bapak Ibu juga dapat mengisi form feedback demi perbaikannya ke depan. Materi yang akan dipaparkan pada hari ini juga akan dapat setelah Bapak Ibu mengisi feedback pada sesi terakhir. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen pada hari ini. Sore ini kami mendatangkan 2 orang pembicaranya. Siapa saja mereka? Mari saya perkenalkan. Yang pertama, narasumber pertama kita adalah Mbak Cut Putri Rahmi. Halo Mbak Cut Putri. Halo Mbak Rina. Apa kabar Mbak Cut Putri? Alhamdulillah sehat, Mbak Rina juga ya. Sehat Mbak. Rasanya lancar Mbak? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Mbak Cut Putri ini adalah konsultan dan koordinator PBOS. PBOS itu merupakan Pusat Etika dan Budaya Organisasi Sudopo Sastro Satomo di PPM Manajemen. Mbak Cut Putri ini merupakan staf profesional di bidang human capital yang sudah mengerjakan berbagai pekerjaan terkait human capital, diantaranya penyusunan model kompetensi, desain pembelajaran, desain remunerasi, directorship development program, design development leadership development program. Beliau adalah lulusan dari Manajemen Bisnis PPM School of Management dan juga lulusan dari Pendidikan Bahasa Inggris di UPI. Selanjutnya pembicara kita kedua adalah Ibu Suli Fatimah. Halo Bu Suli, selamat sore. Selamat sore Mbak Rina, salam sehat semuanya. Salam sehat Bu Suli. Bu Suli seperti hari ini, sore ini terlihat semangat sekali, ini senyumnya lebar gitu. Kita udah nggak sabaran. Alhamdulillah. Kita udah nggak sabar menunggu sharing dari Bu Suli juga. Bu Suli ini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital di PT Wijaya Karya Persero Tbk.
Bu Suli sudah berkarir di Wijaya Karya sejak tahun 1997, mulai dari staf, koordinator hingga saat ini menjabat sebagai kepala divisi. Beliau adalah lulusan dari Magister Psikologi Universitas Tarumanegara dan sebelumnya juga merupakan sarjana psikologi Universitas Gajah Mada. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, setelah pemaparan dari pemateri yang kedua akan kita buka sesi Q&A. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat raise hand terlebih dahulu dengan klik menu partisipan di bawah kolom layar Zoom, kemudian raise hand, dan kemudian nanti akan dicatat oleh host kami. Baik, rasanya sudah tidak sabar ya. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan pemateri yang akan disampaikan oleh narasumber pertama. Kepada Mbak Cut Putri Rahmi kami persilahkan. Silakan Mbak Cut. Baik, Mbak Rina, jadi saya waktunya 25 menit ya? Ya, benar Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat ya hari ini, juga bagi yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan. Semoga sesi kita sampai dengan sore nanti bisa menambah pengetahuan, memperkaya apa yang sudah ada saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah punya bekal sebelumnya, sudah pernah mempraktekkan juga terkait dengan tema. Lalu juga ini nggak tahu nih apakah lagi ada dalam perjalanan pulang ya. Biasanya katanya 15.30 nih, jam pulang dipercepat kalau hari bulan puasa ya. Lagi bermacet-macetan atau lagi siap-siap untuk beli takjil kali ya. Baik, Bapak dan Ibu semoga tetap bisa menjaga fokus kita ya untuk sama-sama hadir pada sharing kali ini. Semoga nanti juga pada saat diskusi ya, tidak hanya saya di sini, ada Bu Suli juga ya. Bagaimana penerapannya di Wika? Nah, kita akan coba cek bersama ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau bicara tentang managing your future talent, Bapak dan Ibu, ini rasanya di PPM pun ya kami punya kelas LVT, Live Virtual Training, terkait dengan managing the organization talent. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan kalau di kelas itu kira-kira waktunya 3 hari, 4 jam ya kalau nggak salah ya, sekitar 3-4 jam. Nah, kali ini kita coba bikin itu lebih kompak ya, lebih komprehensif. Kata-kata kuncinya apa, prinsip dan esensi dari mengelola talenta masa depan di perusahaan, di organisasi kita itu seperti apa. Rasanya semoga bisa kita dapatkan bersama ya, pengalaman dari Bapak Ibu nanti pada saat sharing diskusi. Nah, ini mungkin kita perlu menyamakan persepsi, definisi dari talenta itu sendiri, Bapak dan Ibu, ini dari referensi yang rasanya relevan untuk kita dapat penjelasan yang sama. Nah, ini ada kata-kata yang kami garis bawahi ya, ada individual skills, ada abilities. Oh, saya mungkin pakai ini ya. Nah, ada abilities, dan ini dalam rangka menjadi penunjang ya, pendukung kemampuan kita untuk bisa berkontribusi di organisasi ya. Jadi ini ada skills, ability, tujuannya untuk contributing ya. Lalu berikutnya ada specific skills and abilities in some areas. Jadi bisa jadi mereka yang punya kemampuan, keahlian, skills yang tertentu begitu ya. Nah, yang menarik juga ada kata exceptional ya, yang beyond gitu ya. Jadi mereka-mereka talenta ini adalah sekumpulan orang dengan skill yang mumpuni, ability yang mumpuni, berkontribusi untuk organisasi dan exceptional ya. Baik itu spesifik di areanya maupun general area dalam hal kepemimpinan ya. Jadi ini yang kita perlu sepakati bersama, memahami terkait dengan talenta. Nah, bagaimana dengan SDM kita yang sudah ada saat ini ya? Harapan kita semua organisasi, anggota organisasi atau perusahaan itu adalah para talenta kita tentunya. Nah, lalu bagaimana cara mengelolanya? Nah, kita berangkat ke slide berikutnya. Terkait dengan defining talent management. Nah, di sini kita akan bicara tentang definisi dari pengelolaan talenta, Bapak dan Ibu. Ini yang kami beri bold, integrated ya. Jadi yang namanya pengelolaan talenta ini merupakan
proses yang terintegrasi, berbagai macam set of process, programs ya. Jadi ini bukan suatu hal yang berdiri sendiri, bukan cuma satu komponen aja, tapi terdiri dari berbagai tahapan dan sifatnya terintegrasi ya. Di mana di sini juga berbasis pada kebutuhan organisasi ya, dan juga diimplementasikan dalam rangka untuk menarik, attract ya. Kalau sudah menarik, bergabung di organisasi, kita bina, kita kembangkan, kita develop, lalu kita juga deploy, kita sebarkan, kita sebarluaskan ataupun kita masukkan ke dalam tempat-tempat ataupun di dalam posisi-posisi penting, posisi-posisi kunci ya, yang perlu kita pertahankan gitu ya. Lalu selanjutnya kita retain mereka ini ya, namanya juga ini bukan karyawan sekedar yang standar ya, atau apalagi yang di bawah standar. Kita harapannya kan semua karyawan kita, semua anggota organisasi kita itu adalah di atas rata-rata begitu ya, sehingga mereka orang-orang yang terbaik ini perlu kita pertahankan karena mereka adalah orang-orang penting, kunci ya, yang bisa menjaga estafet kepemimpinan maupun tadi kalau kita bicara tentang spesifik area ya. Nah ini ujung-ujungnya kita kan ingin mencapai strategi bisnis organisasi, sasaran strategi bisnis saat ini, atau dan ditambah lagi Bapak Ibu meet future business needs ya. Jadi nggak hanya talenta ini nggak hanya menjawab tantangan saat ini, tapi juga tantangan ke depan. Kita HR dituntut untuk bisa memprediksi, untuk bisa menganalisis apa kebutuhan di masa yang akan datang ya, tidak hanya meng-capture yang kebutuhan saat ini. Nah ini yang menjadi tantangan kita sebagai para praktisi HR ya. Nah, kita sudah sama-sama mendapatkan pemahaman terkait dengan talent management. Tadi kalau talentnya seperti apa, lalu bagaimana mengelolanya. Nah, kami ingin memperkenalkan sebuah kerangka. Sebelum ke situ ya, terkait dengan spesifik dan juga general. Nah, kami membagi para talenta ini atau posisi-posisi kunci yang ada di organisasi itu ada yang posisi manajerial. Nah, kita kan perlu menjaga ya Bapak Ibu, apalagi sosok pemimpin, orang-orang karyawan atau penerus yang memegang peran terhadap POAC. Ya, mereka bertanggung jawab terhadap kinerja unit, di mana kinerja unit ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sehingga nggak bisa kita sekedar urut kacang untuk yang mengisi posisi-posisi ini, tapi mereka yang memang sudah dikembangkan, sudah dipersiapkan, ya, baik secara kemampuan, kompetensi, dan secara kinerjanya pun juga baik, gitu ya. Nah, jadi ini mereka perlu kita jaga estafetnya, Bapak dan Ibu. Jadi peranan mereka untuk menjaga kinerja unit, lalu posisi eksekutif yang dari waktu ke waktu kita perlu pastikan kehadirannya, ketersediaannya, sehingga kalau ibarat analogi lari estafet tadi ya, saya sempat sebutkan, jadi itu tongkatnya tuh nggak jatuh gitu ya, nggak sembarangan, nggak lompat, kebayang ya, kita harus ngejarnya range-nya cukup jauh. Nah, kita perlu persiapkan sehingga tampuk kepemimpinan tuh nggak jatuh ke tangan orang yang mungkin bukan keliru ya, tidak tepat, tidak fit begitu ya, dengan tuntutan pekerjaannya. Nah, ini kita perlu merencanakan, perlu mempersiapkan. Lalu berikutnya ada juga Bapak Ibu posisi-posisi yang mungkin tidak struktural, tidak menjabat, tapi profesional kita sebutnya. Mereka yang punya keahlian. Posisi profesional yang juga dari waktu ke waktu perlu kita persiapkan. Analoginya contoh ya, di PPM Manajemen kami punya staf yang pengajar ya, konsultan, para trainer yang bisa jadi mereka tidak selamanya menjabat di level struktural. Tapi pengetahuan mereka, keahlian mereka begitu ya, itu harus selalu dijaga, harus di grooming juga teman-teman yang junior ya, sehingga bisa menyamai ataupun melebihi, meningkatkan performa organisasi kita PPM begitu ya, sehingga siapapun orangnya juga bisa tetap menampilkan yang terbaik. Nah, itu yang kita perlu persiapkan, posisi-posisi lain yang tidak hanya di level struktural, tapi juga punya peran kunci terhadap keberlangsungan organisasi. Nah, ini mudahnya kita membagi atas dua kelompok, manajerial dan profesional kita menyebutnya. Namun tentu di tempat Bapak dan Ibu bisa jadi level manajerialnya bisa macam-macam ya. Entah itu dari kaset, ada yang level unit, divisi, departemen, seperti itu ya, atau unit, departemen, dan divisi. Nah, itu akan kita perlu terus mengawali ya, mengawali
jika orang tersebut pindah atau resign atau pensiun, kita nggak kebingungan mencari siapa kandidatnya. Ya, kita sudah punya orang-orang yang bisa menempati posisi tersebut. Lalu ini adalah framework atau kerangka konsep, kerangka kerja yang kami ingin perkenalkan dan juga menjadi bahasan di kelas, ya, juga menjadi acuan kami pada saat melakukan konsultansi terkait dengan talent management. Nah, di sini ada sumbernya atau yang menjadi landasannya itu adalah strategic fit, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi sempat ada kata kunci meet the vision needs, strategic objective, ya. Jadi strategic fit ini juga penting pada saat kita mengelompokkan talenta. Tadi segmentation-nya lalu menentukan siapa ya orang-orang yang masuk STAR, gitu ya. Siapa yang secara kompetensi itu dianggap melebihi ataupun di atas rata-rata, ya. People model yang bagaimana yang menjadi acuan organisasi, ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu menyelaraskan dengan yang namanya sasaran strategik dari organisasi, ya. Lalu berikutnya ada cultural fit. Nah, terutama ini sangat bermanfaat ataupun berdampak pada proses develop, ya, pengembangan, karena budaya belajar, budaya pengembangan ataupun budaya kepemimpinan, ya, yang sangat mendukung berjalannya pengembangan seseorang itu juga perlu disesuaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu internal fit. Nah, upaya terkait prioritasnya kaitannya dengan retain, Bapak Ibu. Internal fit di sini maupun yang lain, ya. Tadi kita sempat ada kata kunci integrated. Nah, jadi yang namanya sistem pengelolaan talenta ini itu idealnya atau sebaiknya seharusnya Bapak Ibu, ya, terintegrasi di dalam sistem pengelolaan SDM lainnya, entah itu dalam upaya untuk mengakuisisi, mengembangkan, mempertahankan kinerjanya, reward and punishment-nya. Nah, itu harus saling kait-mengkait, gitu ya. Ada dampaknya. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, jadi strategic fit, cultural fit, dan internal fit ini akan menjadi dasar pada saat kita mengelola talenta. Kalau melihat visual gambarnya, ya, ini merupakan proses yang nggak berhenti, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi setelah kita misalnya kita sudah mendefine tipe modelnya, profil atau ragam kompetensi yang kita butuhkan untuk menjadi acuan kita pada saat merekrut, mengembangkan sampai mempertahankan orangnya. Nah, ini menjadi dasar pada saat kita melakukan asesmen nilai orang-orangnya. Lalu ini menjadi dasar pada saat kita mengakuisisi, bagaimana mengakuisisi orang yang tepat, talent yang tepat. Nanti kita lihat satu persatu. Berikutnya setelah kita dapat orangnya secara internal, ya, nah ini juga jadi penting Bapak Ibu. Apakah talent itu kita baiknya atau yang perlu kita ingat, biaya untuk biaya effort yang kita keluarkan untuk Rexel itu kan sudah kita lakukan sejak awal, ya. Kita nggak ingin nih orang-orang yang udah kita select sedemikian rupa terpilih dari sekian banyak pelamar begitu, ya, terus bisa dibajak orang lain di perusahaan lain atau mereka resign atau seperti apa. Nah, kita kan ingin mereka tetap bertahan di organisasi. Nah, mereka harus kita develop, Bapak Ibu. Mereka yang sudah ada di dalam organisasi terpilih dari sekian pelamar, ya, secara talent mapping-nya nanti juga baik gitu, ya, di atas rata-rata. Nah, kita perlu mengembangkan mereka, nggak didiemin gitu aja, ya, orang-orang yang sudah ada di dalam. Perlu dikembangkan, perlu dipersiapkan gitu, ya, karena ya seperti pisau, ya, kalau nggak diasah gitu, ya, kalau nggak terus-terusan, ya, juga tumpul juga nih. Begitu juga karyawan, ya, anggota organisasi ini juga perlu kita kembangkan. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, setelah kita develop, nah berikutnya kita perlu mempertahankan, apalagi kan mereka orang-orang terbaik, ya, secara talenta gitu, ya, kompetensinya, kinerjanya. Sayang sekali begitu, ya, jika mereka sampai pindah ke lain hati gitu, ya, atau enggak kita sudah kembangkan dengan effort yang luar biasa. Kita juga perlu melibatkan anggota organisasi lainnya, diantaranya ada atasan, lalu juga ada para manajemen yang juga bertanggung jawab dalam upaya mempertahankan para talenta ini. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasinya, ini sifatnya seperti siklus, ya. Jadi mulai dari define, nanti kalau udah ketemu retain, kita perlu define lagi, sempurnakan lagi, karena tadi future needs-nya itu kan akan beda-beda, berdinamika, ya. Nah, kita perlu cek kembali, review kembali, ya.
Nah, ini terkait dengan gambaran besar ya, talent management framework. Nah, lalu tadi kita sudah lihat lingkarannya, coba kita sorot di acquisition-nya, how to acquire the right talent. Bagaimana kita bisa mendapatkan talent yang tepat ya. Di sini ada 3 proses ya, 3 tahapan, mulai dari talent assessment, talent mapping, dan talent readiness ya. Talent assessment, Bapak Ibu mungkin cukup familiar ya dengan 9 box talent ya. Di sini kita membagi, ada yang 16, ada yang lazimnya 9 kotak ini ya. Nah, di sini yang menjadi untuk bisa diukur Bapak Ibu itu ada dari sudut pandang kinerja ya, kita bagi menjadi dua sumbu gitu ya. Sumbu kinerja lalu sumbu future kompetensi. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu. Di sini kami memberikan ilustrasinya, ada angka-angka titik potongnya begitu untuk membagi 3 kotak. Ini menjadi 9 ya. Jadi kalau low misalnya kita anggap ini low, lalu mid, lalu ini high ya. Nah, penentuan kinerja ini juga tergantung dari organisasi ya Bapak Ibu, bisa jadi akan berbeda. Di sini contohnya kami mencantumkan angka 100. Karena tadi kalau bahasanya eksepsional, kita inginnya mereka yang masuk STAR itu atau yang dikatakan performanya terbaik itu bukan hanya sekedar yang mid 100%, yang enggak sekedar mid sama standar kinerjanya dia, tapi yang di atas ya, yang di atas kinerja. Nah, lalu berikutnya kalau kita bicara tentang future kompetensi, mungkin Bapak Ibu cukup familiar ya dengan yang namanya kamus kompetensi, berikut dengan profilnya yang sudah ada level kemahirannya. Nah, ini selanjutnya kita akan buat titik potongnya, Bapak Ibu. Balik lagi, ini tergantung kebutuhan organisasi. Karena semakin tinggi, ya, kita juga harus pastikan apakah kita punya SDM, punya karyawan yang kira-kira akan memenuhi ini. Kenapa diberi angka 85? Kenapa ini juga kata-katanya future kompetensi? Karena orang tersebut, karyawan tersebut ingin kita nilai tidak hanya fit dengan tuntutan kompetensi dia di pekerjaannya saat ini, tapi kita juga ingin melihat apakah dia sudah memenuhi, melebihi ataupun di satu jabatan di atasnya. Karena kan kita mau bicara eksepsional ya. Jadi eksepsionalnya dari segi kinerja dan eksepsionalnya dari segi kompetensi. Dan melihatnya adalah future kompetensi. Nah, rasanya performa dan kompetensi ini kita punya acuannya, punya referensinya, dan sumber informasinya, dan ini bisa menjadi data Bapak Ibu ya, untuk memetakan karyawan kita itu memenuhi atau tidak, secara mapping itu ada berada di kotak yang mana, ya, apakah di STAR, apakah promotable, ya. Jadi kalau kita misalnya ya Bapak Ibu, kita perlu juga secara bertahap ya menentukan titik potongnya. Apakah kita cukup percaya diri, dalam artian kita juga melihat kondisi karyawan kita saat ini, lalu kita juga berkaca bagaimana pengembangan yang sudah kita berikan saat ini kepada karyawan ya. Karena tidak bisa sepenuhnya kita mengharapkan seseorang itu bisa di atas 100%, tapi kita sendiri belum mempersiapkannya secara matang gitu ya. Development-nya, tantangan pekerjaannya, lalu komponen perangkat ke-SDM lainnya belum kita persiapkan, lalu kita memberikan angka 100. Nah, apakah kita cukup percaya diri dan apakah ada karyawan kita yang ada di sini? Nah, kita perlu bertahap, naik tingkat terus ya, bergeser terus angkanya. Mungkin di awal kita angka tertinggi high itu adalah 80 gitu ya. Kita rasanya kalau 100% melihat karyawan nanti jangan-jangan nggak ada yang terisi nih posisi startnya ya. Lalu untuk 85% ini juga jadi tantangan Bapak Ibu, apakah kita sudah menyiapkan mereka untuk bisa memenuhi kompetensi di atasnya ya. Nah, ini juga perlu secara berkala begitu ya, lalu juga bercermin dari kondisi dan persiapan yang sudah kita berikan untuk bisa menggeser lebih tinggi lagi ya. Dan kinerja pun juga kan meningkat terus ya Bapak Ibu, dari tahun ke tahun ada penyesuaian, ada peningkatan. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita memetakan ya, dari hasil talent assessment ini memetakan mereka ada berada di kuadran yang mana gitu ya. Nah, apakah biasanya yang dipilih itu ya lazimnya ya, tapi balik lagi sesuai kebutuhan organisasi, yang STAR ini pasti ya secara performanya dia di atas dari titik potong yang kita sudah tentukan, lalu secara future kompetensinya dia juga sudah melebihi dari standar dia saat ini
ya. Nah, berikutnya adalah di Q2 atau promotable di sini. Jadi mereka-mereka secara kinerjanya sudah baik, walaupun secara future kompetensi masih middle, ya, tapi ini masih bisa kita kembangkan untuk ke high, gitu ya. Lalu mereka juga yang secara future kompetensinya oke, tapi secara kinerjanya dia cukup di middle, begitu ya. Nah, ini juga bisa kita masukkan ke dalam prioritas. Nah, ini untuk prioritas ya, Bapak Ibu, menentukan mana-mana mereka yang secara kompetensi, secara kinerja itu siap. Ya, siap untuk dipromosi menjadi kandidat. Balik lagi, kita mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kumpulan orang-orang yang bertalenta dan menjadi kandidat berikutnya. Ya, nanti di sini kita akan menentukan prioritas 1, ya, nama-nama orangnya begitu ya. Prioritas yang berikutnya secara ranking berurutan ya. Bisa didefinisikan menjadi ready now, ready with develop, not ready. Nah, kita sudah siapkan data-data kebutuhannya dari track record kinerjanya dan future kompetensi. Nah, terkait kinerja, Bapak Ibu, karena kita bicara exceptional, nah kinerja ini juga bukan yang setahun 2 tahun ya, stabilnya itu ya. Kita biasanya menyarankan 3 tahun terakhir. Ya, jadi konsistensinya itu kita bisa lihat bahwa dia itu memang mutiara gitu ya, mutiara di antara debu gitu ya. Jadi bukan kita mengatakan anggota organisasi lainnya kita juga perlu tingkatkan ya. Jadi yang namanya mereka itu terbaik, kita lihat dalam 3 tahun terakhir dia cukup konsisten tidak ya, menunjukkan kinerja yang terbaiknya dia gitu ya, nggak turun naik gitu ya, tetap berada di atas 100 atau tadi kalau mau titik potongnya 80 ya. Jadi kita bisa memastikan komitmennya dia untuk berkontribusi dan konsistensinya dia untuk berkinerja terbaik. Nah, ini biasanya 3 tahun kami sarankan. Namun ada juga yang 2 tahun ya, tapi biasanya cukup bisa dilihat nih selama 3 tahun terakhir, dan ini terus dinamis ya, kita harus cek terus-menerus secara berkala. Nah, setelah kita bisa menentukan acquire the right talent, kita punya nama-nama kandidatnya, ready now, tentu kita juga akan menunggu ya, dalam artian posisi yang akan digantikan atau seperti apa. Oke. 15. Nah, ini adalah talent development-nya Bapak Ibu. Jadi mulai dari workshop ya, workshopnya ini 10% yang kita lakukan di kelas, pembelajaran ya, yang secara mandiri dilakukan. Lalu berikutnya ada social learning di sini, kita belajar dari orang lain, bisa dalam bentuk seminar, sharing, coaching, dan mentoring Bapak Ibu. Dan juga 70%-nya itu mungkin ini familiar juga ya, 10-20-70 untuk program penerapan di tempat kerja, developmental assignment. Jadi baiknya yang namanya Effective Talent Development Program ini mulai dari workshopnya dibekali, social learning-nya juga ada, dan juga developmental assignment-nya. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang develop. Berikutnya tentang retain, Bapak Ibu. Nah, di dalam retaining the talent ini ada peran kunci ya. Kalau kita lihat segitiga emas gitu ya, segitiganya seperti ini ya. Jadi di sini ada leaders, ya. Leaders ini perannya kita perlu ukur keterlibatan atasan dalam mempertahankan orang-orang bertalenta karena mereka yang berinteraksi ya, mereka yang paling tahu kondisi bawahannya seperti apa. Nah, agar itu lebih terikat dan terukur, kita perlu juga mencantumkan sebagai salah satu KPI atasan. Berikutnya juga ada organisasi. Ya, organisasi juga punya peran dalam mengembangkan dan memfasilitasi gaya kepemimpinan yang seperti apa yang bisa mempertahankan talenta. Nah, itu juga di-define bisa berbeda antar organisasi. Nah, berikutnya talented employee ya. Orang yang bertalenta itu sendiri juga perlu sadar, perlu tahu ya. Idealnya mereka itu adalah para talenta yang memang punya alasan untuk bertahan di organisasi. Ya, nah ini juga perlu disadari. Ada ya sistem pengelolaan talenta, ada yang terbuka ya, karyawannya tahu atau hanya level atasannya atau bahkan hanya level manajemen puncak saja yang tahu. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi kunci ya Bapak Ibu, retaining the talent. Ya, ada leaders, ada organization, dan juga ada talented employee. Nah, berikutnya kita bicara tentang tadi kalau kita melihat siklusnya rasanya sudah di tahap retain ya Bapak Ibu ya. Kita sudah develop orangnya, kita juga sudah aware terhadap siapa saja yang terlibat dalam upaya untuk meretain para talenta ini.
Berikutnya Bapak Ibu yang menjadi tips ya untuk Bapak dan Ibu, kita mungkin cukup familiar dengan yang namanya exit interview, stay interview ya, yang ingin kita coba kembangkan ya. Kalau exit interview rasanya yang kita sering tanyakan kenapa alasan dia berhenti ya. Lalu saya sih belum pernah diwawancara exit interview ya. Jadi di sini biasa ditanyakan kenapa alasannya berhenti, apa yang membuat dia tidak nyaman atau mungkin dengan pekerjaannya, tapi coba kita alihkan gitu ya, kita ubah paradigmanya menjadi stay interview ya. Mereka yang tetap bertahan di organisasi, kita juga lihat secara track record history kinerja dan kompetensinya. Nah, kira-kira kita perlu cari tahu nih apa yang membuat mereka termotivasi tetap bertahan di organisasi ya. Lalu apa yang kira-kira apa yang bisa membuat talenta ini lebih nyaman bekerja, ataupun kalau memang mereka punya saran, kira-kira apa yang bisa mereka berikan untuk membuat organisasi ini menjadi tempat bekerja yang lebih nyaman ya. Karena hal-hal positif dari para talenta ini akan bisa kita tularkan, kita bisa berikan atau sebarkan kepada para karyawan lainnya ya, karena mereka juga merasakan hal yang baik, yang positif di organisasi, dan rasanya itu menjadi kekuatan di organisasi yang perlu kita juga sebarluaskan, kita perlu semangatkan juga kepada para anggota organisasi lainnya. Nah, ini terkait dengan exit interview dan stay interview. Nah, ini ada hasil survei ya, dari hasil browsing kami ya, Bapak Ibu ya. Rasanya juga relevan ya. Di sini terkait dengan alasan utama para karyawan ini meninggalkan pekerjaannya ya. Jadi ini cukup besar ya, hampir di atas ya 27% itu unhealthy culture ya. Budaya kerja, budaya di organisasi, cara kerja, berinteraksi itu rasanya juga jadi penting bagi alasan mereka untuk meninggalkan organisasinya saat ini. Lalu kepemimpinan ini juga menjadi faktor utama ya, salah satu faktor utama kenapa mereka meninggalkan pekerjaannya atau organisasi. Selain yang berikutnya ya, bicara tentang work-life balance gitu ya, tapi ternyata yang unhealthy culture dan poor leadership ini menjadi dua pengaruh utama. Lalu high workload ya, nah ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita alert gitu ya, terkait dengan alasan-alasan karyawan meninggalkan ataupun memilih untuk keluar dari pekerjaan. Lalu juga ada top 5 reason employee stay ya. Good colleges ini juga yang saya rasakan. Jadi Mbak Cut, mohon maaf waktunya sudah habis ya Mbak Cut. Baik, sedikit lagi ya. Baik. Terima kasih Mbak Rina. Jadi terkait dengan rekan kerja ini juga menjadi kunci karena kan kita bekerja sama, kolaborasi ya di antara internal kita. Lalu flexibility, apalagi terkait dengan WFO dan WFH ya. Ini juga menjadi hal yang alasan mereka untuk tinggal di perusahaan. Lalu terkait dengan pekerjaannya, dia relate ya dengan pekerjaannya saat ini. Nah, bahkan good benefit ini menjadi yang kelima gitu ya, dibandingkan dengan colleges, flexibility. Jadi ini hal yang menarik juga nih Bapak dan Ibu untuk kita cermati. Nah, mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu terkait dengan ada dari buku yang sama, Strategic Talent Management Matters ya. Kalau Bapak Ibu ingin baca bukunya lebih lengkap, ini ada kata kunci ya, DIME model untuk talent management success. Ya, jadi di sini akronimnya adalah DIME, di mana tadi saya sudah sempat bahas ya, driven by business strategy, selaras ya Bapak Ibu, lalu terintegrasi, ini juga tadi sempat kita bahas, lalu manage as a core business practice ya, karena ini terkait dengan posisi kunci ya. Nah, kita juga perlu memperlakukannya ya dalam rangka untuk core business practice juga. Lalu ini menjadi mindset yang tidak hanya di level manajemen, tapi juga level pemimpin dan para talentanya tadi dalam upaya meretain mereka. Nah, ini mungkin Mbak Rina, Bapak dan Ibu terkait dengan icip-icip ya, talent management itu seperti apa, nggak jauh juga dengan yang kami paparkan pada saat kelas. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa dapat insight yang lebih implementatif ya dari Bu Suli nantinya, bagaimana prakteknya di Wika. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan ke Mbak Rina, silakan. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Mbak Cut Putri, terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan, sungguh menarik ya terkait talent management framework diantaranya.
Terima kasih banyak, dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Ibu Suli. Kepada Ibu Suli, kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Mbak Rina. Sama-sama, Bu Suli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih for having me. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing di kesempatan sore ini. Kalau tadi Mbak Ju sudah menyampaikan terkait konsepnya, mungkin nanti saya akan sharing terkait implementasinya di Wika seperti apa. Gitu. Dan sebenarnya kalau Mbak Ju tadi paparkan 25 menit itu rasanya masih kurang banget ya, karena kalau ngomongin haji itu kayaknya nggak ada habisnya, panjang banget gitu kayak sebenarnya. Baik, jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti saya sampaikan. Semoga juga masih align dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Ju tadi. Saya akan sekilas nanti akan menjelaskan gambaran besar Wika itu apa, karena setidaknya ketika saya nanti menyampaikan tentang implementasinya, setidaknya konteksnya juga nyambung nih, perusahaan ini perusahaan seperti ini. Barangkali tidak semuanya juga kenal Wika ya. Kemudian ada sedikit overview terkait human capital di Wika. Dan nanti mungkin kalau tadi Mbak Jut menjelaskan dari mulai attract sampai retain, saya mungkin akan fokus karena waktunya juga terbatas, benar-benar di area development, yaitu mulai dari talent acquisition-nya dan juga talent development-nya. Mungkin ke sana. Ya nanti kalau dalam tanya jawabnya bisa sampai ke retain, ya nanti kita apa namanya pada saat diskusi saja. Nah ini mungkin sekilas tentang Wika. Wika ini bisnis line-nya seperti yang dalam paparan ini, jadi barangkali sebagian besar masih melihat Wika itu mungkin kontraktor gitu aja ya. Padahal ternyata bisnis line Wika ini sebegini lebarnya, jadi mulai dari ada dari hulu hilirnya gitu ya, ada investasi, meskipun investasinya pun juga pasti di bidang infrastruktur, kemudian dari bidang realty property, infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, dan juga industri. Jadi ini hanya sekilas saja menggambarkan tentang bisnis line Wika, dan di bawah-bawah itu adalah anak-anak perusahaan Wika. Next. Nah ini bisnis portofolionya, ini adalah Wika Group di bidang infrastruktur, holdingnya gedung, energi industrial plant, dan juga operasi luar negeri untuk di holdingnya. Anak-anaknya tersebar dan sampai dengan cucu-cucu dan juga entitas asosiasi. Mungkin ini ya sekilas saja. Next. Nah ini adalah visi misi dan core values Wika, karena Wika ini BUMN. Kami visinya saat ini adalah terdepan dalam investasi dan IPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk diketahui bahwa kami ini juga bertransformasi. Kalau dulu sejarahnya Wika ini hanya sebagai instalator listrik, kemudian masuk ke area konstruksi, jadi kontraktor. Nah sekarang kita bertransform lagi nih, nggak pengen hanya jadi kontraktor, karena kalau kontraktor tuh kalau nggak dapat kontrak nggak ngantor katanya gitu ya, jadi deg-degan terus dapat kontrak gitu kan. Nah kita pengen masuk ke area nantinya kita transform juga menjadi investor. Kalau investor kan ya harapannya ada recurring income. Dan juga EPC. EPC ini juga lebih kompleks dibanding hanya sekedar kontraktor saja. Kalau kontraktor tuh ibaratnya kalau kita di penjahit itu ya orang kontraktor tuh sudah punya model. Nih saya mau bikin baju modelnya seperti ini tinggal dijahit. Nah itu adalah kontraktor. Tapi kalau EPC, engineering, procurement, dan construction itu lebih complicated. Ibaratnya orang datang, saya punya duit, saya mau bikin gaun pesta. Nah, kita harus bikinin tuh modelnya seperti apa, habisnya gimana, kenyamanannya seperti apa gitu. Kalau dipakai pasti dijamin jadi cantik misalnya gitu. Nah, itu adalah EPC. Jadi kita bertransform lagi ke sana dan harapannya nih visinya ini bisa tercapai. Dan ini adalah misi-misinya. Alasan kenapa Wika ini ada, karena kami punya misi menyediakan jasa produk IPC yang terintegrasi, kemudian memastikan pertumbuhan berkelanjutan, kemudian juga kita pengen nanti melaksanakan pengembangan kawasan terpadu, memberikan pelayanan yang kolaboratif terhadap pelanggan, kemudian mungkin yang terkait beberapa hal yang juga terkait dengan human capital adalah menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi mutakhir. Ini peran haji di sini harus kuat juga. Mengimplementasikan budaya belajar dan inovasi. Ini menjadi misi kami, dan juga menumbuh kembangkan kearifan lokal.
melalui praktek kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh. Jadi kami termasuk yang concern dengan kearifan lokal. Salah satunya adalah kami memiliki Wika Satrian, barangkali juga tadi di depan gambarnya adalah gambar Wika Satrian. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya sempat notice ada gambar di depan tadi adalah gambarnya Wika Satrian Pusat Kepemimpinan dengan basis kearifan lokal. Kemudian untuk core values-nya, ini adalah core values yang memang untuk semua BUMN yaitu akhlak. Jadi ini pun juga kami bertransform juga karena tadinya setiap BUMN mempunyai values yang berbeda-beda, sekarang diseragamkan semua menjadi akhlak. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Next. Nah, ini sedikit overview terkait human capital yang ada di Wika saat ini. Nah, kami di Divisi Human Capital juga menetapkan satu visi dan misi serta sasaran utama dari Human Capital. Tentunya visi misi ini harus selaras juga dengan visi misinya perusahaan. Jadi part dari visi misi perusahaan di mana HC itu bisa menjadi business partner dan bisa support untuk mencapai visi misi perusahaan. Di sini visinya pasti align, jadi kami juga nantinya harapannya memiliki satu human capital dengan kompetensi global dan juga terintegrasi dengan pengembangan bisnis, gitu ya, dalam rangka untuk mewujudkan Wika ini menjadi perusahaan terdepan di bidang investasi dan EPC. Kemudian untuk misinya mengembangkan human capital untuk menciptakan value dalam rangka bisa untuk menjadikan mencapai sustainable competitive advantage. Kemudian menjamin ketersediaan human capital sesuai dengan kebutuhan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global sesuai dengan pilar bisnis Wika, menjamin sinergi, optimalisasi sistem serta pengembangan kompetensi human capital yang inovatif dan berkelanjutan, dan juga mengedepankan penghargaan dalam rangka menarik dan mempertahankan human capital bertalenta. Jadi ini adalah misi. Yang kami lakukan adalah ini, harapannya kalau misi ini kita lakukan terus-menerus, kita bisa tercapai visi kita. Dan untuk sasaran utama, tadi mungkin Mbak Cut sudah menjelaskan ya, bahwa tadi mulai dari attract, deploy, sampai dengan seterusnya sampai dengan retain. Nah, kami terjemahkan, sasaran utama di Divisi Human Capital ini sebenarnya juga kita bagi 3 besar. Yang pertama adalah aspek kapasitas. Jadi di HC ini sasaran utama adalah memastikan kapasitas organisasi. Dari sisi jumlah, dari sisi struktur, rumahnya lah ya, kapasitas organisasinya tercapai. Kemudian yang kedua adalah kapabilitas atau capability. Kompetensinya juga memenuhi. Kemudian juga memastikan engagement. Tetap engage pegawainya. Dan kami menerjemahkan engage ini dalam dimensi 3, yaitu stay, dan strive. Jadi ketika dia engage, dia akan mengatakan hal-hal yang positif terkait perusahaan. Kemudian juga dia memang punya niat untuk mau stay di perusahaan. Dan yang ketiga, dia mau strive untuk perusahaan. Kemudian selain 3 sasaran utama tersebut, kita juga mempertimbangkan ada hal yang sifatnya enabler untuk bisa menjadi mempercepat pencapaian sasaran utama tersebut harus didukung dengan digitalisasi, dengan human capital management yang lebih modern, dan juga tentunya berlandaskan dengan akhlak sebagai core values. Next. Nah, ini adalah proses bisnis human capital Wika. Jadi diterjemahkan dari rencana jangka panjang perusahaan itu apa, kemudian dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, kita tetapkan strategi tahunannya seperti apa, RKAP, strategi human capitalnya apa, dan itu dieksekusi melalui proses bisnis, mulai dari bagaimana pengembangan organisasi atau membuat rumahnya, kemudian rekrutmen dan penempatan, mengisi orang-orangnya, mencari orangnya, kemudian pembelajaran dan pengembangan, manajemen performa, kemudian manajemen talenta dan karir, serta penghargaan. Dan selain itu juga didukung dengan Human Capital Information System. Nah, apa yang dikelola? Yang dikelola itu yang ada di dalam itu, lingkaran di dalam. Bahwa people yang kita kelola harapannya adalah menjadi seorang yang self-motivated people, kita sebutnya di Wika ini. Self-motivated people artinya seorang yang punya punya inisiatif, yang nggak nunggu disuruh gitu ya, yang proaktif, yang kalau bahasa Jawanya cekatan gitu ya,
nggak perlu ditendang dulu baru jalan seperti itu. Nah, tapi inisiatif ataupun self motivatednya bukan juga self motivated yang kebablasan, yang menghalalkan segala cara, tetapi memang self motivated yang didasari dengan budi luhur. Makanya kenapa di tengah itu ada lingkaran budi luhur. Dan cirinya seperti apa? Cirinya adalah adaptable, persistent, dan juga learner. 3 hal tersebut. Dengan bekal karakter yang adaptable, persistent, dan learner, itu kita ingin menjadikan manusia Wika ini menjadi orang-orang yang memiliki intrapreneurship. Intrapreneurship kenapa ya? Karena ujungnya namanya perusahaan ini adalah laba. Jadi ya harus bisa mempunyai satu value creation untuk bisa menciptakan menjadi intrapreneurship. Kemudian harus juga inovatif. Perusahaan ini kalau hanya begini-begini saja akan banyak pesaing, kompetitor kita semakin banyak, sehingga kita harus selalu menciptakan hal yang baru, inovasi, sehingga ini menjadikan nilai lebih dari perusahaan. Kemudian juga menjadi seorang change agent. Jadi ya perubahan terus terjadi. Nah, kita sendiri juga harus ikut perubahan dan mampu merubah juga. Jadi dengan 3 hal tadi harapannya itu bisa menjadi entrepreneurship, mendorong inovasi, dan juga change agent. Nah, dengan manusia yang seperti ini diharapkan bisa mendorong untuk mencapai kinerja perusahaan. Next. Ini gambaran sekilas struktur organisasi human capital. Ini juga tadi mungkin mencakup dari apa yang disampaikan Mbak Cut, gitu ya, mulai dari attract sampai retain-nya. Kami memiliki 4 departemen dan juga ada subdivisi human capital desk. Ini yang berada yang di sebelah kiri itu adalah kepanjang tanganan dari human capital yang ada di setiap desk operasi. Nah, sementara yang 4 departemen ini adanya di kantor pusat. Ini ada departemen pengembangan organisasi. Di bawah itu adalah beberapa skop pekerjaannya secara umum, lebih ke area strategik dan planning, sistem prosedur, organization design, job analysis, tentang culture. Jadi lebih ke bagaimana infrastrukturnya human capital. Kemudian ada departemen manajemen talenta. Ini adalah, nah di kami mungkin agak sedikit mendefinisikannya, tadi kalau Mbak Cut menyampaikan definisi talenta, kami mendefinisikan talent di kami itu adalah tadi kelompok-kelompok yang kita anggap memang smart start. Jadi yang perlu kami berikan satu perhatian khusus yang memiliki potensi dan juga performance yang lebih, dan itu perlu kita berikan perhatian tersendiri sehingga dia bisa mencapai menjadi melalui satu lajur fast track, dan ini untuk menjamin keberlangsungan ke depan perusahaan ini. Gitu. Jadi ini kita susun di situ satu departemen manajemen talenta untuk memonitor memastikan suksesi, kaderisasi, dan sebagainya itu ada di departemen manajemen talenta. Di situ seputar terkait bagaimana career manajemennya, membuat succession planning, talent development, dan juga monitoring untuk talent, baik itu mulai dari coachingnya, mentoringnya, dan juga melakukan advance education untuk para talent. Kemudian departemen rekrutmen dan pengharkatan. Nah, mungkin ini satu-satunya barangkali ya BUMN atau malah mungkin juga perusahaan yang menggunakan istilah pengharkatan gitu. Karena memang sejujurnya memang itulah yang kami harapkan gitu. Jadi karena kami merasa bahwa yang namanya remunerasi itu nggak akan ada selesainya gitu, sehingga kami memilih untuk mengharkatan dibanding hanya sekedar menghargai atau memberikan kompensasi dan benefit, tetapi kami lebih pendekatannya adalah memanusiakan manusia dan dengan pengharkatan. Jadi di situ skupnya adalah mulai dari rekrutmen, talent sourcing-nya seperti apa, selection, placement, total reward, well-being, dan juga retirement ada di sana. Jadi ini kalau kita lihat tadi di 2 departemen, di pengembangan organisasi dan di manajemen talent, sebenarnya lebih ke area banyak yang sifatnya strategis gitu ya. Sementara untuk departemen 2 berikutnya di rekrutmen pengharkatan dan juga di pusat keunggulan ini lebih banyak sifatnya services atau execution ataupun operasional. Harapannya sih ke depan nanti kalau kita bisa ada share services itu akan lebih bagus lagi nantinya. Nah, di Departemen Pusat Keunggulan atau PUKA, Pusat Keunggulan Wika, ini kita punya 2 pusat pengembangan. Yang pertama adalah Subdepartemen Wika Satrian. Ini adalah Leadership Center, pusat pengembangan kepemimpinan yang tadi saya sampaikan, yang berbasis dengan kearifan lokal.
Kemudian yang kedua adalah subdepartemen Wika Pratama. Wika Pratama ini lebih kepada pusat pembelajaran yang sifatnya hard teknis, hard kompetensi, technical. Kemudian skup di Departemen Pusat Keunggulan Wika ini juga ada terkait sertifikasi. Kami juga punya LSP Wika. Jadi sertifikasi baik itu yang sifatnya internal maupun eksternal, dan juga karena di sini kebutuhan untuk learning management system, ini menjadi PIC juga untuk Human Capital Information System. Next. Nah, mungkin kita akan fokus terhadap development, khususnya dimulai untuk development itu mulai dari awal terkait rekrutmen atau talent acquisition. Jadi kalau kita bicara untuk future talent, itu harus dimulai dengan rekrut pastinya, gitu ya. Dan untuk rekrutmen barangkali sebenarnya kalau di Wika ini menurut saya ya standar lah, sama dengan seluruh proses rekrutmen yang barangkali Bapak Ibu dan teman-teman semua lakukan ya, barangkali nggak ada yang berbeda, hanya mungkin standar pastinya berbeda-beda, tetapi kalau dari sistem rekrutnya mungkin sama. Dan kami di sini selain memang make people, artinya memang kita membangun dari awal, dari fresh graduate, kita juga ada buy people yang sudah punya pengalaman. Dan juga kalau saat ini akan dimulai juga untuk sistem buruh, karena kan di BUMN saat ini kita ada yang namanya talent mobility, di mana nantinya antar BUMN ini bisa saling bertukar gitu. Jadi untuk rotasi antar BUMN nanti bisa lakukan juga di situ dengan sistem saling pinjam meminjam. Nah, rekrutmen ini tentunya tadi yang saya sampaikan, kita mencari orang seperti apa, mencari SDM unggul yang memiliki karakter manusia Wika. Karakter manusia Wika yang ada di kanan yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Self-motivated yang berlandaskan budi luhur. Kemudian untuk attract people-nya seperti apa, kami memiliki yang namanya employee value proposition, yaitu grow together for better quality of life. Jadi ini yang merupakan janji perusahaan gitu ya, yang kami tawarkan bahwa kalau di Wika itu ya mungkin yang bisa akan didapatkan adalah berkembang bersama kita. Kita akan berkembang bersama untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Dan kualitas kehidupan lebih baik itu kami definisikan bukan hanya semata yang sifatnya material gitu ya, karena kami tadi lebih menekankan yang namanya penghargaan, sehingga better quality of life ini lebih ke area ada aspek psikologisnya juga, dan bahkan mungkin juga spiritual. Jadi mari kita berkembang bersama. Jadi kalau Wikanya berkembang, pegawai-pegawai di dalamnya juga harus berkembang gitu. Dan nggak boleh kalau Wikanya berkembang, pegawainya nggak berkembang, atau sebaliknya pegawainya berkembang, Wikanya ditinggal gitu. Itu juga kita nggak ingin seperti, jadi berkembang bersama-sama. Dan saat itu pada saat kita menyusun EVP ini juga justru ini kita gali dari pegawai-pegawai yang ada juga. Apa sih yang mereka rasakan dapat di Wika ini? Nah, ini adalah seperti ini. Jadi artinya ya memang ini harapannya janji antara perusahaan dan pegawai yang memang harapannya bisa menjadi mengikat juga, meretain mereka, dan juga sejak awal sudah kita tawarkan untuk kepada calon pegawai. Next. Nah, dari awal ini juga sudah dilakukan induksi, ini memulai di develop ya. Ini induksinya juga rangkaiannya cukup panjang. Jadi mulai dari ada sifatnya indoor training, kemudian juga ada outdoor-nya juga. Mungkin juga relatif hampir sama juga di beberapa tempat lain. Kemudian pastinya ada on the job training juga. Kemudian ada half check itu di tengah program kita akan kumpulkan lagi, kita akan refresh kembali terkait, karena kami ini core business-nya adalah di proyek, sehingga kita akan berikan satu refreshan terkait manajemen proyek gitu. Jadi manajemen proyek itu saling mengenal fungsi peran antar lintas fungsi. Dan juga kita sudah mulai memastikan apa yang mereka mau tulis, kemudian kita berikan juga terkait perkuatan teknik-teknik presentasi. Sampai akhirnya nanti akan ada final check, mereka harus mempresentasikan satu makalah yang berisi satu inovasi atau improvement. Dan sejak awal ini akan ada satu proses penilaian yang skornya itu terdiri dari ada semua tahapan ini dinilai gitu ya.
Ada nilai untuk indoor trainingnya, nilai outbound-nya, nilai on the job trainingnya, nilai presentasinya, dan juga ada nilai dari mentor terkait penerapan akhlak, dan juga ada nilai TOEFL tambahannya. Itu nanti semua akan diskor, dan kita ada passing grade skor tertentu untuk bisa lulus menjadi pegawai. Dan untuk top 3-nya, 3 terbesar setiap angkatan, itu akan masuk ke dalam, sudah mulai kita catat nih sebagai star-nya di awal. Sudah menjadi catatan nilai juga gitu. Jadi sejak awal masuk kita sudah mulai memetakan kira-kira talent-talentnya yang bakal muncul siapa aja nih. Tapi ini baru start awal, nanti bisa jadi pada saat sudah menjadi pegawai, ada yang tetap menjadi star, tapi juga ada juga yang ujungnya terus turun nih. Gitu. Itu juga ya kita lihat perkembangannya, bisa aja yang dulunya talent menjadi nggak talent juga ada seperti itu. Tapi artinya kita dari perusahaan sudah harus mulai nih memetakan itu sejak awal sudah dipetakan. Next. Nah, berikutnya terkait development. Nah, ini adalah satu, kita punya program mandatori di setiap level gitu. Jadi memang ini kami sampaikan garis besarnya saja. Jadi mulai dari level staff itu kita punya namanya Wika Officer Development Program, dan di setiap stage ini ada beberapa macam bentuk program pengembangan ya. Tetapi kategori klasternya adalah seperti ini. Jadi ada yang nanti Wika Emerging Leader Development Program, Junior Management Development Program, dan seterusnya sampai dengan Senior Management Development Program. Nah, sebagai gambaran saja untuk area development-nya memang semakin tinggi, tentunya area soft kompetensinya akan semakin besar. Nah, semakin ke bawah itu memang porsi pengembangannya lebih banyak di area hard kompetensi. Tetapi di semua level ada muatan terkait aspek bisnis. Nah, untuk sasarannya ini sebagai acuan untuk kami mendefine program-program yang di dalam setiap level itu adalah untuk staff misalnya, kata kuncinya adalah sasaran pengembangannya lebih kepada bagaimana dia bisa excellent performance. Ya, dia bisa perform dengan baik lah, melaksanakan tugas-tugas yang sudah sesuai job desk dengan baik, itu sudah cukup, excellent aja, performance-nya excellent sesuai job desk. Kalau di level berikutnya lebih ke optimizing business resource, bagaimana mengoptimalisasikan, berikutnya juga bagaimana meng-align execution, selanjutnya bagaimana mengintegrating value chain, dan sampai di senior management tuntutannya sasaran pengembangannya lebih ke arah bagaimana memfostering transformation. Next. Bu Suli, maaf, waktunya 5 menit lagi, Ibu. Oke, siap. Ini gambaran saja. Jadi kalau tadi Mbak Cut menyampaikan ada jabatan struktural dan fungsional, nah ini kami juga sama. Jadi di setiap level itu kita sebenarnya ada penyetaraan antara jabatan yang sifatnya struktural dan fungsional. Struktural pasti yang ada di level-level ataupun di struktur organisasi. Fungsional sesuai fungsi keahliannya. Dan ini kita coba berikan usia di sebelah kanan. Ini adalah kita simulasikan karena saat ini kita sedang membuka kesempatan yang lebih lebar sesuai dengan juga arah dari kementerian untuk lebih mempercepat atau akselerasi teman-teman pemimpin muda gitu ya, teman-teman milenial. Nah, ini kita coba buatkan satu akselerasi. Harapannya dia bisa sampai ke level senior management itu di usia 40 tahun, dan sehingga di usia 40 tahun itu sudah bisa jadi BOD nantinya. Nah, ini stagingnya. Jadi harapannya di usia 23 tahun katakan dia masuk, di sebelah kanan ini adalah masa binanya. Di staf 3 tahun dan selanjutnya sehingga sampai usia 40 tahun. Next. Untuk yang talent ya tentunya. Nah, untuk talentnya itu milihnya seperti apa tadi sudah dijelaskan Mbak Cut. Saya pikir saya nggak perlu mengulang lagi. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya kalau kita mungkin namanya berbeda ya. Kita nyebut ya suka-suka masing-masing organisasi lah ya. Tapi intinya yang kita ambil, kita sebut sebagai talent di Wika ini, sebagai talent reservoirnya adalah yang di 3 tadi, di 3 kanan atas. Kalau tadi dimaksud mungkin di star dan promotable ya. Next. Nah, ini sebenarnya proses bisnis talent manajemennya. Jadi kita udah punya inisiatif strategisnya perusahaan apa. Nah, HC juga punya strateginya selain dengan strategi perusahaan.
untuk di talent management, karena kita mau menyiapkan untuk future talent, ya kita harus tahu posisi kritis yang mau kita siapkan apa dulu nih saat ini. Jadi kalau di bagian atas kita melakukan analisa posisi kritis perusahaan. Critical position apa dulu sih? Nah, apa saja yang sebagai critical position? Itu kita bisa ambil dari apa sih jabatan apa yang kira-kira atau posisi apa yang kira-kira mempunyai dampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan. Dampaknya itu gede nih. Kemudian juga untuk mencapai pengembangan bisnis kita ke depan, kita perlu posisi tersebut atau kita perlu perkuat posisi tersebut. Nah, itu kita tetapkan sebagai critical position. Nah, setelah itu kita juga menetapkan kriteria orang-orang seperti apa saja yang akan kita siapkan gitu ya untuk bisa nantinya mengisi critical position tadi. Nah, tadi juga dilakukan dengan assessment dan penilaian kinerja. Nah, itu juga dengan konfirmasi dari talent reservoir tadi, itu kita juga konfirmasi itu kepada atasannya dan juga ada komite talentnya gitu. Nah, kriterianya kita harus tetapkan dulu seperti apa. Dari sisi administrasinya misalnya usianya harus berapa sih gitu ya. Kemudian dari fungsi apa aja, kemudian bagaimana kompetensi yang dituntut gitu. Nah, seterusnya nanti masuk ke dalam talent reservoir. Talent reservoir inilah yang kita akan lakukan gap mapping-nya. Gap mereka saat ini untuk mencapai posisi yang akan diharapkan tadi, gap-nya apa saja. Setelah itu baru kita susun program pengembangannya. Program pengembangan ini tentunya juga sifatnya adalah mengikuti tadi konsep 70-20-10, nggak hanya yang sifatnya pelatihan, tetapi justru lebih banyak job assignment, job shadowing, leadership sharing session, gitu, dan juga didampingi oleh mentor. Nah, kita juga harus sudah menyiapkan guidance untuk mentor itu apa aja. Jadi standar nanti setiap mentor juga bisa memberikan satu pendampingan. Nah, kemudian juga dilakukan evaluasi setelah melakukan program pengembangan. Dilakukan evaluasi dan juga melibatkan juga dengan para mentor ataupun atasan yang memang bisa melihat kinerja yang bersangkutan keseharian. Di situ setelah itu bisa dilakukan dengan nantinya akan dilanjutkan dengan succession meeting. Nah, akan nanti bisa dicek apakah dia itu sudah siap ataupun masih perlu pengembangan lagi atau memang malah exit program ternyata nggak bisa gitu. Exit program artinya dia masuk ke jalur reguler, bukan lagi menjadi jalur cepat atau talent. Next. Ini contoh saja. Ini contoh di kami karena kami menganggap salah satu critical position di Wika ini adalah manajer proyek. Kami harus dengan sengaja menyiapkan talent-talent untuk manajer proyek gitu ya. Karena ujung pencetak labanya Wika itu adanya di proyek. Jadi peran manajer proyek itu sangat-sangat memiliki dampak yang besar. Jadi kami harus memastikan bahwa talent-talent manajer proyek ini memang siap dan bisa siap ketika dibutuhkan itu dan tidak akan terjadi kekosongan gitu. Kaderisasinya pun terjalan. Jadi contoh di sini adalah kriterianya apa? Talent yang sudah memiliki misalnya peran di 2 fungsi gitu ya. Nah, selanjutnya dirotasikan harus mengikuti dulu ALP. ALP itu Advanced Leadership Program untuk level persiapan sebagai kepala seksi. Setelah itu dia masuk sebagai kepala seksi produksi, masuk kepala seksi engineering, masuk sebagai kasih komersial, dan di setiap tahapan itu dia akan didampingi oleh mentor, ada assignment dan juga ada penyelesaian KUK di setiap fungsi. KUK itu kriteria unjuk kerja, kayak kita kuliah ada SKS-nya gitu, yang harus apa saja yang harus dia bisa gitu, sehingga itu benar-benar dimonitor. Nah, sampai akhirnya nanti dia akan diuji kembali, dia ikutin namanya ALP untuk MP, mengacu pada Project Management Body of Knowledge. Nah, itu di situ akan ada ujinya. Nah, kalau emang dia siap, nah berarti dia sudah siap menjadi MP. Seperti itu. Next, ini contoh saja. Nah, ini contoh, karena ini terkait program pengembangan talent-talent milenial dan talent perempuan. Ya. Waktunya sudah habis. Kok suaranya bilang ya? Ya, Mbak Rina. Suaranya putus-putus ya, Bu. Sepertinya mengingat waktu, Bu. Ya. Oke, baik. Ini prinsipnya sama di talent talent milenial dan perempuan. Kita identifikasi gap-nya. Ini kebetulan kalau ini kita buat secara generik, jadi secara umum itu ada sifatnya yang leadership, business, dan juga corporate finance serta strategic orientation. Tapi di luar itu juga ada yang namanya specific gap kompetensi. Nah, ini nanti pendekatannya juga ada yang sifatnya pelatihan yang general maupun yang sifatnya spesifik masing-masing individu. Next.
Ini contoh learning journey kalau tadi singgung 70-20-10. Nah, memang sedemikian panjangnya program pengembangan ini. Jadi katakan pelatihan program pengembangan ini, apalagi dengan sekarang online ya, 1 minggu paling kita hanya bisa 2 kali ketemu. Nah, ini bisa memakan waktu sampai dengan 12 bulan, ada working implementation-nya juga. Ini hanya contoh saja. Next, nanti bisa diskusi. Ini program pengembangan untuk perempuan. Di kami ada Sarasian Pegawai Perempuan, ada Satria Prameswari, ada sharing session. Dan ini satu yang terakhir mungkin ya, slide terakhir. Nah, ini yang kami mungkin saat ini galakkan. Jadi setiap pegawai itu harus terlibat untuk bisa ikut bertanggung jawab menentukan karirnya. Jadi ini diisi oleh masing-masing pegawai. Kemudian ini juga menjadi bahan diskusi dengan human capital. Ya, yang biru-biru adalah aspirasi dari karir mereka masing-masing, sementara yang orange itu adalah jalur alternatif yang disiapkan dari HC karena kita punya yang namanya job family ya, sesuai klasternya. Kira-kira dia selain itu tuh dia bisa alternatif mana aja. Nah, mungkin itu slide terakhirnya. Terima kasih. Tadi ya seperti yang disampaikan di awal, kayaknya kalau ngomongin HC itu nggak selesai-selesai. Ya benar ya Bu. Terima kasih Bu Suli atas materi yang sudah disampaikan. Benar sekali, rasanya masih kurang ini waktunya untuk sharing terkait penerapan HC di Wika. Baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu raise hand. Nanti satu penanya langsung dijawab oleh kedua narasumber. Untuk yang pertama, Bapak atau Ibu atau Mas Jaya ini silakan. Tes 1. Sudah terdengar ya? Sudah Pak, silakan. Oke. Selamat sore Bu Suli sama Ibu siapa ya, Bu Cut Putri ya? Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, perkenalkan saya Zainur dari Wahana Arta Group ya. Jadi di sini menarik nih pembahasan kita kali ini. Nah, kita langsung saja ya. Kita tahu bahwa langkah awal dalam manajemen talenta itu adalah talent assessment-nya, ya kan? Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara menentukan siapa saja yang perlu dilakukan assessment selain melihat dari sisi performance appraisal atau mungkin arahan dari manajemen. Mengingat mungkin bisa dibilang jenjang karir atau mengingat jenjang karir itu banyak dilihat dari hasil asesmennya gitu loh Bu. Jadi di sini diharapkan dikhawatirkan adanya miss talent karena yang bersangkutan ini tidak pernah dilakukan assessment, maka mengakibatkan mungkin bisa jadi demotivasi atau penurunan kinerja. Nah, ini masih potensi. Nah, termasuk bagi Departemen Human Capital atau justru assessor itu sendiri, karena untuk assessment-nya dilakukan secara internal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, nanti boleh dari Bu Putrinya atau Ibu Sulinya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Jai. Tadi terkait bagaimana cara menentukan siapa saja yang ikut talent assessment ya Pak. Silakan kepada pembicara pertama, boleh memberikan tanggapannya. Silakan Mbak Cut. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Pak Zai dari Wahana yang sudah memberikan pertanyaan ya. Menarik ya pertanyaannya. Memang kita memilih ya. Karena kalau talent assessment yang biasanya kami sarankan itu adalah pakai assessment center. Karena itu tingkat validasinya tinggi dibandingkan dengan kalau kita melakukan secara internal atau kompetensi based interview ya. Peluang kalau secara internal konflik of interest itu coba kita minimalkan, makanya kita memakai asesor yang tersertifikasi. Nah itu biasanya yang kami sarankan. Jadi kita memang perlu cermat menentukan siapa-siapa kiranya yang perlu kita kirimkan ya untuk mengikuti asesmen tersebut. Yang pertama mungkin
pertimbangannya ya Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak menjawab secara langsung tapi ada yang harus kita pertimbangkan. Kita sudah menentukan pertama untuk kelompok profesional segmentation tadi ya, jalur yang profesional dan juga jalur yang manajerial. Posisi-posisi kuncinya sudah kita tentukan, rasanya kita juga dapat hasil dari penilaian kinerja ya, itu juga bisa menjadi sumber informasi kita dalam menentukan orang-orang yang dikirimkan, siapa yang secara stabil gitu ya, menunjukkan kinerja yang terbaik gitu ya. Kalaupun secara matriksnya kita kan perlunya 2 sumbu itu ya, feature kompetensi yang mungkin kita baru bisa dapatkan setelah kita melakukan talent assessment gitu ya. Kalau kami sih memang tidak menyarankan, dalam artian tentu saja kita harus melihat kondisi organisasi apakah siap untuk melakukan baik secara karena kan untuk assessment center ini butuh biaya juga ya, butuh anggaran gitu ya untuk kita kirimkan atau kita lakukan. Lalu selanjutnya pertimbangan juga tadi kalau dilakukan secara internal apakah kita punya orang yang kompeten dalam artian melakukan penggalian informasi terkait dengan talent assessment ini ya. Lalu apakah Bapak Ibu kita perlu juga melakukan secara serempak ya pada saat ini untuk menentukan pada titik mana karyawan saat ini. Nah, informasi kita menentukan karyawan yang dipilih itu kita juga berdasarkan hasil pengelompokan tadi. Jabatan-jabatan struktural karena nggak mungkin semuanya kita kirimkan ya. Jadi kita bisa pertimbangan dari hasil segmentasi kelompok jabatan yang struktural maupun yang profesional. Mungkin itu yang kita bisa lakukan sebagai pertimbangan mengirimkan personnya ya, orangnya mengikuti talent assessment. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Jadi pertimbangannya adalah hal-hal berikut. Baik, terima kasih Mbak Cut Putri. Silakan Bu Suli, pendapatnya Bu. Oke, terima kasih Pak Zai. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan Mbak Cut ya. Kalau kami sendiri memang assessment ini kan cukup merupakan suatu hal yang mewah sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara assessment center gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan juga seberapa kebutuhannya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara assessment ini kan tidak harus juga artinya sesuai kebutuhan itu maksudnya begini. Kalau di Wika sendiri terus terang saat ini kami memang melakukannya memang secara rutin gitu ya, rutin katakan karena kalau di dalam PET tadi kan misalnya 3 tahun aja dia sudah mulai ditinjau apakah dia masuk bisa uji keahlian misalnya seperti itu, berarti itu kan sudah mulai harus dilakukan assessment. Tetapi juga kita bisa pilih dulu dari hasil kinerjanya dulu, performance yang udah kelihatan menonjol itu yang mana yang memang menjadi akan prioritas pertama gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kondisinya terbatas, menurut saya assessment kan bisa juga dilakukan dengan model-model yang lebih sederhana. Misalnya meskipun internal, tetapi kalau sifatnya itu pleno misalnya, itu mungkin juga bisa dilakukan. Nah, tapi kalau prakteknya di Wika saat ini memang kami mengikuti assessment center. Tapi artinya ya tadi tergantung kebutuhan, tapi just in case misalnya tidak dimungkinkan, menurut saya juga assessment tidak harus dengan assessment center, tetapi bagaimana kita mencoba melihat memotret dengan objektif dengan cara misalnya panel gitu. Karena saya pernah juga waktu itu benchmark di satu perusahaan memang di luar sih sebenarnya. Ini juga mereka cukup simpel sebenarnya, dan pada saat saya bercerita bahwa kita punya mau tes itu ada psikotes, kemudian ada mau untuk sukses ada asesmen segala macam, mereka juga ngerasa wah kamu mewah sekali ya gitu kayaknya. Jadi di mereka simpel banget, mau masuk kerja ya tinggal wawancara, pleno, semua setuju oke, menurut mereka bagus, jalanin gitu. Nggak sesuai nanti diturunkan atau dikeluarin lagi gitu aja. Jadi sesimpel itu. Naik juga begitu, mau promosi, coba aja usernya sama beberapa HC-nya sama mana direkturnya terkait, mereka wawancara, kemudian merasa oke bisa masuk, nggak sesuai ya nanti kamu turun lagi, udah sesimpel itu. Jadi maksud saya kita lihat kondisi perusahaan masing-masing dan budayanya seperti apa gitu. Untuk mereka budaya seperti itu fine, tapi di kita apakah cocok apa enggak juga. Tapi artinya yang namanya assess itu kan memeriksa ya, memeriksa itu kan nggak harus dalam bentuk assessment center. Mungkin demikian. Thank you Bu Suli sama Bu Cut Putri.
Terima kasih Pak Jai, terima kasih Bu Suli dan Mbak Cut Putri. Untuk penanya berikutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih Bu Cut Putri sama Bu Suli atas sharingnya. Nah, yang di sini yang akan saya tanyakan itu adalah sebenarnya lebih terkait ke Wika ya Bu ya. Kalau di Wika itu kan tadi ada program MP ya tadi ya. Nah, program-program development yang dijalankan di Wika ini startnya itu ketika ada kebutuhan atau memang ada talent pool yang katakanlah readiness 0 yang sudah lulus itu ada talent pool yang kemudian nanti ketika ada kebutuhan baru akan placement seperti itu Bu. Nah, artinya apakah di Wika juga ada kayak semacam sertifikat atau tanda kelulusan gitu ya Bu ya, dan kemudian ada expired date-nya enggak gitu. Artinya kalau ngomongin talent pool berarti kan mungkin akan ada kita punya stok talent yang siap menduduki posisi-posisi kritikal misalnya. Misalnya ada 10, ternyata kita butuh kritikalnya itu saat ini hanya 2. Nah, artinya kan ada 8 yang masih waiting list seperti itu, Bu. Nah, sistemnya kalau di Wika waiting list seperti itu atau development akan berjalan ketika baru ada kebutuhan seperti itu sih, Bu. Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Yuni. Langsung ya Mbak Rina. Ya, silakan Bu Suli. Makasih Mbak Rina. Jadi memang tadi berawal dari critical position. Kita melihat saat ini, katakan misalnya kalau di Wika tadi contohnya kita talent untuk manajer proyek, karena memang tadi kita menganggap itu kritis karena apa? Satu memang ya pencipta laba perusahaan itu pasti berawal dari proyek. Jadi peran manajer proyek sangat kritikal gitu ya. Terus kita juga ngelihat kondisi saat ini seperti apa sih? Stok MP kita saat ini sekarang seperti apa? Tren proyek-proyek ke depan seperti apa? Wah, berarti kita nggak bisa melakukan program talent management untuk saat ini juga. Justru kita menyiapkan untuk ke depan. Jadi justru kita melihat dulu ke depan itu proyeksi-proyeknya akan didapat mana-mana aja. Kemudian stok kita sekarang seperti apa? Wah, berarti di tahun sekian nanti kira-kira kita akan terjadi sekian orang MP nih kebutuhannya. Nah, itulah yang kita create dari sekarang gitu. Nah, masalah kemudian dia udah siap, terus ternyata juga proyeknya belum ada nih misalnya gitu kan. Terus gimana nih, apakah ada expired-nya? Expired sih mungkin enggak, karena kan sebenarnya mereka tetap terasa dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang gitu ya. Dan sejak awal program talent management ini pun kita sampaikan kepada para talent ini bahwa kita adalah menyiapkan teman-teman sebagai MP. Tapi bahwa nanti teman-teman menjadi MP apa enggak, itu yang melihat kondisinya seperti apa gitu. Jadi untuk talent yang lain pun juga seperti itu. Talent apapun kita siapkan, kita bahasannya adalah menyiapkan kesiapan readiness mereka. Dan nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kalau mereka berkembang kan, sebenarnya seperti itu. Tapi bahwa nanti memang benar menjadi MP atau belum, ya tentunya melihat situasinya nanti seperti apa. Yaitu ada urusan garis tangan juga ya, seperti itu. Tapi itu sudah kita sampaikan di awal. Jadi mereka juga paham itu, dan buat mereka program pengembangan yang didapatkan lebih dulu dibanding teman-temannya itu sudah merupakan satu poin lebih gitu. Karena ada juga yang merasa bahwa lah ngapain saya udah jadi talent, setelah itu juga nggak diapa-apain juga gitu kan. Dapatnya apa nih? Saya dapat penghargaan apa ya? Memang itu yang harus kita sampaikan di awal, bahwa kita adalah menyiapkan, dan namanya pengembangan itu nggak ada ruginya kita berkembang kan gitu. Toh itu untuk dia juga gitu. Tinggal masalah waktunya yang memang ya harus melihat situasinya perusahaan nanti seperti apa. Demikian Mbak Yuni. Sedikit kira-kira menjawab nggak? Boleh, Bu? Boleh. Jadi artinya setelah lulus dari program development-nya tadi, itu tidak ada kayak semacam surat tanda lulus yang dimana itu berlaku misalnya 1 tahun, setelah itu expired dan ketika butuh harus mengikuti development lagi, nggak begitu ya? Enggak. Memang dia siap, sudah siap. Katakan misalnya MP, dia udah mengikuti ALP tadi, Advanced Leadership Program untuk seorang MP dan udah diuji. Ya dia udah siap, dan selama menunggu itu kan dia tetap menjalankan peran-perannya gitu. Jadi tidak ada kemungkinan untuk di take out dari talent selama mungkin performanya masih on track begitu ya? Iya betul. Baik, terima kasih. Tapi kalau yang nggak lulus ya take out ya. Ya.
Oke, Bu. Terima kasih atas sharing. Tetap berlaku ya, Bu, lulus tidak lulus. Yeah. Terima kasih Bu Suli, Mbak Cut Putri tadi terkait pertanyaannya Bu Yuni. Pendapatnya terkait apakah development itu memang dimulai karena adanya suatu kebutuhan dari perusahaan. Menurut Mbak Cut Putri bagaimana? Silakan. Terima kasih Mbak Rina. Tadi lengkap sekali ya, real ya yang disampaikan Bu Suli, praktek yang di Wika. Kalau untuk menambahkan ya, tadi kita kan bicara tentang definisi talent management ini ada future needs ya. Jadi kita nggak hanya memprediksi kebutuhan saat ini saja, talenta ini kan tujuannya untuk di masa yang akan datang. Jadi rasanya tidak kita pun sebagai HR juga perlu paham dan aware terkait dengan sasaran strategis organisasi. Jadi kita juga perlu bekerja sama sebagai mitra strategisnya organisasi untuk bisa membentuk entah itu dari mulai people modelnya lalu bentuk pengembangannya seperti apa. Jadi ada salah satu klien kami juga, saya salah satu tim yang terlibat untuk menyusun learning design. Jadi mereka punya 2 jalur. Ada yang terkait manajerial untuk saat ini, ada yang terkait untuk development kompetensi yang akan datangnya, begitu untuk yang sifatnya talent. Jadi sudah dipersiapkan sejak awal tanpa misalnya kita nggak menunggu. Harapannya kan kita nggak seperti main catur gitu ya, kosong isi gitu ya. Nah kita harapannya punya kandidat-kandidat. Jadi perusahaan tersebut tentu semakin matang ya. Kita juga perlu perkembangan, nggak ujuk-ujuk baru berapa tahun organisasi berdiri langsung sempurna. Kita memang perlu berdinamis gitu ya. Nah jadi mereka sudah mempersiapkan track jalurnya untuk yang manajerial maupun yang sifatnya talenta. Nah itu mereka sudah mempersiapkan tuh. Terkait set kompetensinya, bahkan learning design-nya sudah dibuat, 10, 20, 70-nya juga sudah diterapkan. Itu yang salah satu output yang kami berikan. Mungkin seperti itu Mbak Rina. Terima kasih Mbak Cut Putri. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk penanya ketiga. Saya persilakan Bapak atau Ibu dari toko buku. Bapak, Ibu dari toko buku Merbabu. Oh ya. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Mbak Sore. Rina sama Mbak Wika ya. Saya Arum dari toko buku Merbabu. Ya. Mungkin saya singkat saja. Saya kan kalau kami bergerak di bidang jasa ya, Mbak Putri ya mungkin yang saya bisa tanya nanti bisa Mbak Wika mungkin menambahkan. Jadi di tempat kami jabatan pramuniaga itu menjadi posisi yang sangat penting dalam perusahaan. Kalau tadi disampaikan ya posisi yang kritis yang memang diharapkan talent ini saya dapatkan dengan bisa saya pertahankan ya. Kalau tadi dari Mbak Putri sampaikan bahwa selama dari 3 tahun ini akan bisa dilihat apakah naik turun, apakah ratingnya dinamis, bisa berkontribusi. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya kalau interview tentu memilih yang terbaik ya Mbak Putri. Namun di saat saya sudah menerima pramuniaga ini, jabatan pramuniaga ini ya, di hari pertama, kedua itu, waktu interview itu saya melihat dia percaya diri banget. Dia mampu melayani, dia saya tes produk ya itu ini dilayani ini. Mereka sangat mampu sekali saya anggap, jadi saya pilih untuk bisa masuk. Tetapi setelah saya terima ini karyawan yang saya terima ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan ya. Kenapa dia tidak percaya diri sama seperti waktu saya interview? Kenapa dia menjadi pendiam? Yang ingin saya tanyakan, gimana saya bisa menyiapkan talent-talent ini yang saya anggap memang waktu interview memang dia mampu. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk Mbak Putri dan Mbak Wika. Mohon informasi dan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Mbak Cut Putri. Baik. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Bu Arum pertanyaannya. Ini ya, apa namanya, relate banget ya, ini yang saya butuhkan gitu ya, makanya dipertanyakan ya, karena ini terkait dengan proses bisnis ya, ataupun yang terjadi di tempat saya gitu ya, di tempat Bu Arum.
Jadi di awal-awal ketika kita seleksi gitu ya, proses rekrutmen terlewati ya, lalu kita seleksi, dapatlah gitu hasil wawancara. Saya nggak tahu nih sudah berapa lama ya yang bersangkutan ini bekerja, melakukan atau memegang jabatannya. Nah itu Bu Arum bisa mempraktekkan ini juga Bu. Kalau kita sudah menentukan standar kinerjanya ya, kalau secara konsepnya ya Bu ya, kita sudah menentukan standar kinerjanya yang namanya jabatan ini. Harus dipegang. Saya boleh izin di mute. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita mengutip konsep dari manajemen SDM ya Bu, mulai dari kita acquisition, kita udah menjelaskan kepada dia terkait dengan tuntutan pekerjaannya, lalu tuntutan output ataupun hasil dari pekerjaannya, lalu kita juga perlu menyiapkan dia mungkin awal-awal dia membawa pengetahuan dia saat ini ya, lalu di tengah-tengah ibu dan sistem di organisasi juga perlu menyiapkan dia sehingga dia memang benar-benar terampil, skillful, paham pekerjaannya. Lalu juga ibu perlu memberikan feedback juga ya kalau kita terkait dengan kinerja. Oh ternyata dari tuntutan pekerjaannya tadi secara wiraniaga baik dari keramahannya ataupun dari product knowledge-nya itu dirasa masih kurang. Nah itu perlu disampaikan Bu. Tentu kita juga punya standarnya ya ketika memberikan umpan balik kepada dia. Dan kalaupun ternyata tersampaikanlah gitu ya apa permasalahan dia, apa tantangannya dia, apa yang membuat di awal dia terlihat komit ataupun mampu, tapi ketika di realisasi ada kendala apa tantangannya. Nah itu perlu kita cari tahu juga ya. Nah proses yang secara terintegrasi berkesinambungan terus menerus, nah itu yang perlu kita lakukan sehingga itu menjadi suatu hal yang sistematis ya prosesnya. Nah, nanti kalau dia sudah mengungkapkan atau kita sudah mengidentifikasi apa yang menjadi kesenjangan gitu ya, apa yang jadi tantangan dia, nah kita perlu persiapkan juga apakah kita latih gitu ya. Sama saja sebenarnya kalau kita beranjak ke talenta, bergeser ke talenta ini kan orang yang berikutnya ya setelah sekian tahun kita tempa, kita bina, dia bekerja, dia menunjukkan kontribusi yang secara signifikan meningkat terus-menerus dalam 3 tahun terakhir gitu ya, tidak pernah di bawah rata-rata. Nah itu juga tetap perlu kita kembangkan, perlu kita develop ya. Jadi begitu Bu, tetap gunakan konsep ataupun siklus pengelolaan SDM ya. Sama juga dengan talenta, dari mulai attract sampai dengan retain, SDM yang ada pun kita perlu masukkan mereka ke STAR dan kita juga perlu retain mereka. Mungkin seperti itu Mbak Rina dari saya. Terima kasih Mbak Cut Putri. Silakan ada pendapat dari Bu Suli, Bu. Ya, terima kasih Mbak Arum ya, tadi namanya Mbak Arum ya. Ya emang kadang ngerasa wah udah diwawancara bagus kok prakteknya enggak gitu ya. Waduh kita kayaknya ayakannya bolongnya kegedean ini gitu ya. Jadi ya memang kalau dari kami yang kita lakukan adalah yang pertama pastinya pada saat kita melakukan seleksi yang menjadi acuan utama adalah pastinya kita harus mengacu pada standar kompetensi apa yang mau kita ambil dulu nih. Standar kompetensinya jelas dulu nih. Kompetensi apa yang dituntut, nah itu harus firm dulu di situ. Jadi itu menjadi acuan, kompetensinya harus yang dimiliki seperti itu. Nah, kalau standarnya sudah jelas, nah pasti proses wawancaranya atau proses seleksinya. Seleksi itu kan bisa nggak hanya wawancara, tapi macam-macam ya, gitu ya. Tapi kalau memang dirasa cukup wawancara saja, mungkin juga supaya mengurangi subjektivitas. Kadang kalau kita hanya wawancara sendiri kan menurut kita nih, gitu ya. Menurut kita. Sementara kalau kita mungkin untuk lebih objektif bisa jadi jangan cuma sendirian, wawancara itu juga ada tandemnya gitu supaya lebih objektif dan juga yang lain bisa ngelihat dari sudut pandang lain juga gitu. Yang mungkin yang kita nggak lihat dilihat yang lain atau orang lain nggak lihat kita yang lihat. Jadi itu juga bisa salah satu untuk mengurangi subjektivitas sehingga juga ayaannya lebih objektif lah ya, lebih rapat lagi, bisa lebih kelihatan gitu ya. Kemudian juga metode wawancaranya. Metode wawancaranya kan juga macam-macam nih. Saya nggak tahu kalau niaga itu tugasnya ngapain aja, tetapi artinya kalau kita sudah punya standar kompetensi yang dituntut seperti apa, kita punya ada namanya BEI ya, Behavior Event Interview sebenarnya, untuk wawancara lebih dalam, untuk menggali apakah kompetensi itu sebenarnya dimiliki apa enggak gitu. Jadi
itu bisa dilakukan di sana. Atau mungkin juga bisa jadi kalau misalnya perlu role play bisa juga di role play kan gitu kan. Coba nih sekarang praktek misalnya, nggak tahu misalnya ada tamu, coba dia langsung mempraktekkan di situ seperti apa misalnya, itu kan juga bisa dilakukan juga dalam bentuk wawancara. Jadi curah diminta untuk langsung mempraktekkan dia perilakunya seperti apa. Kemudian memang kalau untuk aspek yang sifatnya kepribadian memang agak susah ya. Kalau tadi misalnya ternyata nggak pede, ya ini agak beda wawancara mungkin kan hanya sebentar, mungkin dia belum kelihatan nggak pedenya. Tetapi ketika misalnya sudah lama kelihatan nggak pedenya, memang disinilah pentingnya kita punya alat bantu yang namanya psikotes tadi, yang bisa lebih ngelihat dalamnya personalitinya seperti apa. Nah, kalaupun memang itu nanti juga masih kelolosan, menurut saya hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita punya masa semacam kita uji coba atau magang dulu. Ya, masa magang itulah bisa kita lihat sebenarnya dia memang benar-benar bisa apa enggak gitu. Dan itu juga masa kita memberikan induksi, karena memang kalau suatu hal yang baru seperti disampaikan Mbak Cut tadi kan perlu juga dia dikasih pembekalan kan. Dia belum tahu loh produk knowledge yang mau dia jual apa aja. Nah, itulah masanya sambil dia magang, sambil dia juga diberikan pembekalan. Itu saja barangkali pandangan dari saya, Mbak Arum. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wika dan Mbak Putri. Terima kasih Bu Arum. Baik Bu Suli dan Mbak Cut Putri, sepertinya saat ini sedang tidak ada pertanyaan. Berarti pertanyaan dari Rina nih. Di kolom 9 box di atas itu yang high performance dan high competence. Kalau sekarang itu kan ada istilah kiranya sekolahnya di perusahaan X, kerjanya di perusahaan Y gitu. Jadi itu mengelola talent-talent yang star atau tadi kotaknya Bu Suli itu kan yang kompetensi itu gimana Bu? Jadi nggak lompat-lompat aja kemana karena ya kayak gitu, karena high performance juga. Terima kasih Bu Suli, Mbak Cut silakan. Dari siapa dulu Mbak Rina? Bu Suli dulu deh gantian. Yang pertama Bu Suli dulu. Silakan Bu Suli. Masih mute Ibu. Bu Suli masih mute, bentar. Iya, maaf. Baik, mungkin tadi saya sempat menyinggung sekilas juga ya. Jadi memang itu memang sangat perlu di-retain gitu. Dan kalau yang kami lakukan saat ini sebenarnya untuk yang para talent itu sebenarnya kita tidak punya satu keistimewaan dalam hal artinya dengan mereka dijadikan talent, mereka mendapatkan satu program pengembangan lebih dulu gitu ya, mereka di-develop, diperhatikan, itu sudah merupakan salah satu bentuk reward buat mereka dan mereka merasa diharapkan. Nah itu sejauh ini insya Allah itu bisa meretain gitu ya. Dan tadi penghargaan itu kan sifatnya macam-macam. Salah satunya juga ketika seorang talent itu kita tetapkan itu kan dengan komite dan juga diketahui oleh atasannya, dengan ada mentoring dan sebagainya. Nah, atasan pun juga tahu bahwa oh anak buahku ini termasuk talent nih gitu ya. Nah, kita juga menetapkan yang namanya CMC, Coaching Mentoring Counseling, itu menjadi KPI. Jadi dan ternyata memang konon kabarnya dengan dilakukan CMC itu orang juga merasa menjadi lebih engage gitu ya. Kenapa saya bilang konon kabarnya? Karena saya belum pernah melakukan penelitian khusus di Wika, tetapi dari literatur yang kita baca kan CMC itu juga bisa meningkatkan engagement-nya. Seperti itu. Dan juga kita punya salah satu fasilitas lain untuk penghargaan ini adalah dengan EAP, Employee Assistance Program. Karena tadi di kita sifatnya bentuknya adalah penghargaan, memanusiakan manusia, dan Employee Assistance Program itu salah satu bentuk layanan untuk pegawai ketika dia memerlukan satu bantuan profesional. Jadi apapun, bisa psikolog gitu ya, mungkin bisa juga misalnya ahli gizi, atau mungkin juga misalnya bantuan advisor keuangan gitu ya. Nah, itu kita bisa berikan layanan tersebut. Jadi tadi karena arahnya kan nanti kepada better quality of life. Jadi tidak hanya semata-mata yang sifatnya material, tetapi juga pendekatan yang memang ya tadi apa sih kebutuhan seorang manusia ke arah untuk well-being itu apa aja sih? Nah, pendekatannya ke arah sana. Jadi
gambarannya mungkin kurang lebih itu. Jadi kalau yang sifatnya standar, total reward pasti itu umum lah, di mana-mana juga punya lah ya, pasti sudah punya standar. Tetapi mungkin hal lain yang kami lakukan di penghargaan tuh antara lain seperti itu. Dan juga situasi ya, maksudnya lingkungan perusahaan di kita ini sangat nyambung dan hampir semua merasakan bahwa kalau bekerja di Wika ini seperti dalam keluarga. Nah itu menjadi poin lebih juga nih gitu. Dan kejadian beberapa yang sudah resign itu banyak yang WA ke saya, bisa nggak ya balik lagi? Ya sih, memang saya di sana gajinya saya tinggi, tapi kok kayaknya saya nggak punya teman, saya sendiri, gitu-gitulah. Jadi ternyata beberapa poin ya tadi lebih karena penghargaan sebenarnya. Pendekatan dari si humannya ya Bu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Suli. Mbak Cut Putri ada tanggapan Bu? Baik. Terima kasih. Menambahkan dari Bu Suli ya, tadi kalau bicara tentang penghargaan, apa yang organisasi berikan untuk para talent ini ya, dari reward-nya, penghargaannya, lalu juga kita jaga terkait tadi ya, coaching, mentoring, counseling-nya ya, diberikan, difasilitasi ini juga para talenta ini ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menerapkan ini, Mbak Rina. Tadi menarik yang 10-20-70 ya. Kita kan ketika memberikan talenta ini mempersiapkan orang-orang yang seperti apa, kan kita berpelatihan itu tuh yang cukup effort juga ya, secara biaya kita pengembangan, kita kirimkan dia gitu ya ke pelatihan-pelatihan ataupun mengikuti program yang tadi Bu Suli sampaikan panjang gitu ya, berminggu-minggu. Kami juga di salah satu BUMN juga menjalankan program pengembangannya tuh bisa sampai sebulan lebih gitu ya. Karena tadi nggak hanya di formal kelasnya aja, tapi juga ada social learning dan ada workplace implementation project ya. Jadi ada yang 70%-nya juga. Nah, untuk menjaga kontribusinya mereka ke organisasi, itu kita bisa adopsi di workplace implementation project, kan itu basis konsepnya kan dalam rangka untuk mencapai kompetensi ya. Nah, output dari workplace implementation project-nya itu harapannya juga impactful untuk unit kerjanya atau untuk perusahaan. Jadi ketika amit-amit ya, kita sih nggak pengen mereka pergi ya. Ketika mereka pergi tapi ada jejak gitu ya, ada hasil, ada output, entah itu dalam bentuk pengembangan produknya atau ide inovasi ya, yang bisa diterapkan di unit kerjanya dan berdampak untuk organisasi. Mungkin itu tuh yang bisa kita dapatkan juga dalam bentuk kontribusi ya, output dari yang sudah kita tanam gitu ya, pengembangan, dan harapannya itu tentu nggak berhenti sampai di situ, berkepanjangan ya, dia nggak hanya terikat pada proyeknya aja, tapi secara kontinu gitu ya, tetap memberikan kontribusi yang terus-menerus untuk organisasi dengan reward yang kita juga nggak lupa berikan kepada para karyawan, ya apalagi mereka yang bertalenta gitu ya, punya jalur yang akselerasi gitu ya katanya ya. Mungkin seperti itu Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Cut Putri dan Bu Suli. Ada satu penanya dari chat, izin saya bacakan ya, dari Pak Hasjudin. Mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi bila mana hasil asesmen para calon talent tidak sesuai dengan yang diharapkan? Bu Suli, silakan Ibu. Baik, menyikapi hasil asesmen tidak sesuai yang diharapkan ya. Memang ini sering terjadi Pak Hasjudin ya. Hasjudin. Nah, jadi kalau yang kami lakukan memang pertama pastinya kita harus memberikan feedback atau feed forward. Jadi harus disampaikan hasil itu. Disampaikan hasil itu, masukannya apa saja, kekurangannya di mana. Karena kalau misalnya tidak disampaikan menjadi sia-sia asesmen ini. Karena mereka juga nggak tahu apa yang harus dikembangkan. Nah, biasanya kita akan lakukan yang namanya feed forward. Ya, kita duduk bersama, kita sampaikan apa baca masukannya, dan dia tahu. Sambil nanti akhirnya akan ada namanya coaching untuk menetapkan bersama-sama apa yang mau dia kembangkan dan langkah apa yang akan dilakukan. Dan itu disepakati. Disepakati apa yang dilakukan, kapan waktunya, berapa lama, dan itu nanti bisa ditindaklanjuti monitoringnya. Jadi langkah pertama pasti harusnya disampaikan, feed forward, kemudian kita sepakati langkah-langkah lanjutannya seperti apa. Karena ya artinya kalau memang itu belum sesuai, berarti kan ada gap ya. Ada gap. Nah, dan apakah juga memang tidak sesuai itu, apakah memang karena dia belum memenuhi requirement, atau memang jangan-jangan dia punya strength yang lain yang tidak pas di situ, tapi ada penempatan yang memang lebih sesuai untuk dia, itu bisa juga kita gali.
Jangan-jangan kita paksain dia untuk masuk ke posisi atau fungsi tertentu, ya memang nggak masuk, tetapi ternyata dia sebenarnya punya passion ataupun minat ataupun kelebihan lain yang justru lebih pas gitu. Nah, itu bisa juga kita diskusikan dengan yang bersangkutan. Begitu Pak, dan memang di awal itu sebaiknya sebelum melakukan assessment itu kita harus menyampaikan terlebih dahulu sebenarnya kompetensi apa sih yang dituntut harus dia miliki, itu perlu banget gitu ya. Jadi dia sendiri pun tahu apa sih yang dituntut dari dirinya, aku harus seperti apa. Jadi tidak hanya gelundung ngerjain kerjaan, tetapi kompetensi yang dituntut dia miliki itu apa. Kalau dia nanti mau dikembangkan, harus mencapai level yang seperti apa kompetensinya, dia juga tahu. Gitu. Itu di awal mestinya kita juga sampaikan, dan sebelum melakukan assessment kita bisa juga berikan semacam pembekalan dalam arti ini loh assessment itu untuk gunanya untuk seperti apa, harus bagaimana menyikapinya, karena kadang-kadang assessment-nya itu nggak masuk tapi kenyataan hari-harinya tuh bagus gitu kan, itu juga sering terjadi seperti itu. Bagus loh dia hari-hari tapi kok pas assessment nggak masuk ya gitu. Jadi ya memang assessment juga bukan menjamin 100% pasti hasilnya valid gitu ya. Banyak faktor menurut saya yang berperan dalam assessment. Artinya ketika kita assessment pasti dasarnya juga dari kompetensi. Nah, pasti kita pastiin dulu kompetensinya udah pas apa belum. Gitu. Kalau kompetensinya nggak pas, ya memang bisa terjadi gap nih. Kelihatan kesehariannya seperti apa, asesmennya beda dengan keseharian. Yang kedua, kalau kompetensi sudah benar, ya balik lagi masih tergantung juga asesornya. Oke, asesor memang kita udah certified katakan, tetapi satu asesor dan yang lain ada perbedaan, namanya manusia karena juga ada bedanya gitu ya. Nggak kayak mesin yang kalau dipotong ukuran sekian pasti presisi, itu bisa jadi seperti itu. Atau juga dari aspek yang bersangkutan sendiri nih, karena mungkin nggak siap gitu, atau mungkin tidak bisa memunculkan perilaku di depan asesor sehingga hasilnya menjadi tidak bagus. Padahal sebenarnya kesehariannya dia bisa. Nah, itu hal itu yang harus kita bekali dari awal, pengertian tentang assessment untuk apa, kemudian kompetensi yang akan diukur tuh ngapain aja, dia harus bagaimana, itu perlu kita sampaikan juga di awal. Demikian mungkin dari saya, Mbak Rina. Baik, terima kasih Bu Suli. Silakan Mbak Cut Putri. Saya ini, Bu Suli tadi udah jelas banget ya. Nah, kalau tadi kita udah tahu kesenjangan ya Bu ya, tandanya ya. Tadi Pak Asyudin ya yang menanyakan ya. Tadi Bu Suli menyampaikan kita udah form ya, set kompetensinya apa, tuntutannya apa gitu ya, sehingga itu jadi standar kita melakukan assessment. Nah, kita kan ketemu gap-nya ya, antara yang expected sama yang hasil gitu ya, yang diharapkan dengan yang standar, tandanya ada gap-nya. Selanjutnya kalau kita udah ngasih fit forward, ataupun kalau kita juga sudah melengkapi individual development plan-nya ya, nah tandanya kan gap itu harus kita isi. Salah satunya adalah dalam bentuk pengembangan tadi, pelatihan, pengembangan kira-kira yang mana yang miss gitu ya, di luar misalnya ternyata ada tadi ya human error ataupun tadi ternyata ada kondisi-kondisi di luar ekspektasi kita ya yang mempengaruhi hasil assessment. Nah, itu juga bisa menjadi langkah tindak lanjut ya. Dan setelah dikembangkan orangnya, namanya juga orang sudah dikembangkan, harus kita tantang juga, harus kita ngasih penugasan juga nih, sehingga benar-benar terbukti hasil dari pengembangan pelatihan yang dia ikuti ya sesuai dengan sasaran kompetensi yang ingin dicapai, itu benar-benar terimplementasi, dia lakukan ya, ada outputnya. Nah, itu baru kemudian bisa tuh kita dalam jangka waktu tertentu ya, karena kan kita ingin juga melihat perilakunya berubah ya. Nah, baru kemudian kita bisa cek lagi bagaimana pergeserannya. Nah, harapannya seperti itu. Jadi nggak hanya berhenti sampai ikut pelatihan doang gitu ya. Tetap harus di coaching gitu ya, harus juga dikasih tantangan tugas sehingga perilakunya benar-benar berubah sesuai dengan standar yang kita harapkan. Mungkin seperti itu Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Cut Putri. Rasanya ini masih banyak nih yang mau ditanyakan, mau didiskusikan ya. Namun memang waktu membatasi kita untuk berdiskusi lebih panjang lagi. Untuk saat ini karena sudah jam segini juga ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Suli Fatimah dari Wika dan Mbak Cut Putri Rahmi dari PPM sudah berbagi pada sore hari ini, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen hari ini dari awal sampai berakhirnya acara ini ya, di saat berpuasa kita masih stay di sini. Terima kasih banyak. Dan kepada Ibu Suli dan Mbak Cut Putri boleh memberikan
closing statement untuk kita pada sore hari ini. Dipersilakan yang pertama kepada Mbak Cut Putri Rahmi, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rina. Baik Bapak Ibu, tadi kita sempat membahas tentang konsepnya seperti apa idealnya gitu ya. Bagaimana peran HR kita ini cukup memegang peran kunci juga ya sebagai orang HR yang bisa membantu organisasi dalam memetakan people modelnya, set kompetensinya, kita butuh yang seperti apa yang tidak hanya memenuhi hari ini saja, tapi juga untuk kedepannya ya. Dan ini tentu bukan peran satu orang, peran satu unit, tapi setiap anggota organisasi dalam artian sesuai dengan perannya masing-masing ya, entah itu atasan ataupun organisasi pimpinan puncak atau bahkan talentanya sendiri, dia harus paham dan sadar dia ada di mana sehingga dia akan tetap bisa menjaga dirinya tidak terkontaminasi gitu ya, tetap berkinerja baik, juga didukung oleh para pemimpin dan lingkungan di dalam organisasi. Mungkin seperti itu Mbak Rina. Baik, terima kasih banyak Mbak Cut Putri. Silakan dari Ibu Suli. Baik, closing statement ya. Jadi menurut saya sih kalau kita bicara perusahaan, pasti kan ujungnya maunya sustain ya. Maunya sustain, bisa jawab tantangan ke depan, dan yang terpenting untuk bisa seperti itu adalah kompetensi sebenarnya. Kompetensi dalam hal ini adalah kompetensi orang-orangnya. Jadi menurut saya pada saat kita bicara untuk menyiapkan future talent, yang terpenting adalah mari kita develop, dan develop. Dan kapan di-develop itu dari sekarang. Karena namanya menyiapkan itu nggak bisa ujuk-ujuk ya. Harus dengan sengaja didesain dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Jadi intinya mari kita siapkan dengan sengaja, kita rencanakan, develop dari mulai sekarang. Mungkin itu aja Mbak, closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Suli, Mbak Cut Putri. Baik, beberapa hal yang menarik ya, saya coba simpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini tuh ya, kalau perusahaan itu dapat bertumbuh ya jika bertumbuh dan bisa bertahan, apalagi di situasi yang sedang tidak pasti di saat ini, jika memiliki talent-talent yang dapat berkontribusi bagi organisasi yang searah ya, memiliki pandangan yang sama dengan arah dan tujuan organisasi. Dan satu hal yang penting dalam menciptakan talent itu tentu ada satu kunci lagi, yaitu human capital yang dapat menjadi partner bagi organisasi dalam menciptakan para talent-talent tersebut. Demikian closing statement dari kami. Semoga melalui kegiatan hari ini semangat pantang berhenti berkarya dan terus menyala, dan seluruh hal baik yang sudah dimulai dari saat ini akan terus terjalin dan akan terus berkembang. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback online yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui fitur chat di Zoom. Feedback yang Bapak Ibu berikan merupakan masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara berikutnya. Setelah mengisi feedback, harap beberapa saat Bapak Ibu dapat menunggu dan tidak menutup jendela browser, karena akan secara otomatis akan diarahkan ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi kedua pembicara pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Beberapa event yang akan dijalankan oleh PPM, potongan asik Ramadan Sale 12%. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti semua program sertifikasi yang ada di PPM, silakan mengikuti Ramadan Sale yang berlaku dari tanggal 12 hingga 29 April 2022. Silakan untuk mendaftar dan bisa menghubungi sales kami. Yang ada di sini ada nomornya. Ada linknya juga, nanti di-share. Kemudian ikutin juga live virtual training series pertama dengan tema Succession Planning, Developing Program from Within.
Ini merupakan program terbaru dari Executive Development Program yang menggabungkan pelatihan dengan sharing best practice. Pada LVT Series 1 ini akan ada LVT Designing Management Development Program dan Sharing Best Practice Corporate University Nowadays dengan menghadirkan narasumber Bapak Rofik Afif Aziz, SE, MSM, selaku Kepala Divisi di Pegadaian Corporate University. Untuk informasi lebih detail bisa klik link yang ada di Zoom, di chat Zoom Bapak Ibu masing-masing. Untuk event berikutnya, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Forum Kajian Manajemen Cascading Corporate Strategi to Corporate University yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Mei 2022. Kegiatan ini akan membahas peran corporate university sebagai pendukung pencapaian strategi corporate perusahaan. Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam PPM Community. Di sini ada 5 kelompok community terkait governance, risk and compliance, terkait innovation, terkait human capital management, terkait Operation Excellence, dan Leadership and Talent Development. Untuk bergabung dengan komite ini sudah ada link di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu mengklik link tersebut untuk dapat bergabung dengan komunitinya. Baik, untuk informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan event dan penyelenggaraan kegiatan dari PPM Manajemen, Bapak Ibu dapat follow PPM Manajemen di sosial media di Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn, atau langsung kunjungi website kami, website PPM Manajemen. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung. Di sela masih sedang menjalankan ibadah, kita masih stay di sini dengan semangat ya pastinya. Di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktunya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan saya dalam kata-kata dan kesalahan saya dalam memandu acara ini. Saya, Aga Verina, undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.